Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamsi binamimati wa amal akhara fakana la yastatiru min baulihi. Qala fada'a bi'asibin ratbin fasyaqahu bithnaini summa kharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan summa qala la'allahu an yukhaffafa in anhuma malam yaibasa. Riwayah Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darmi. Baik, selanjutnya saya akan mengartikan dari hadis tersebut. Hadis Ibni Abbas. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Qala, ia berkata, marrah, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala, atas qabraini, dua buah kubur. Faqala, maka ia berkata, amma innahuma, adapun sesungguhnya keduanya, la yu'adzabani, sedang diazab, wa ma yu'adzabani, dan tidak keduanya diazab, fi kabirin, pada yang besar. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana, maka adalah dia, yamsi binamimati, dia berjalan dengan bergunjing, wa ammal akhara, dan adapun yang lain, fakana, maka adalah dia, la yastatiru min baulihi, tidaklah dia bersuci dari kencingnya. Qala, dia berkata, fada'a, maka Rasul meminta, bi'asibain ratbin, ranting kurma. Fasyaqahu, maka dia membelahnya atau memotongnya, bisnaini, menjadi dua. Summa, kemudian, kharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Kemudian dia menantamkan atas ini dan yang ini dan yang ini dan satunya lagi. Maksudnya di sini adalah ranting kurma yang telah dipotong dua tadi atau dibelah dua tadi, ditancapkan di kuburan yang satu dan satunya lagi. Summa, kemudian,
Qala, dia berkata, la'allahu, mudah-mudahan, an yukhaffafa, bahwasanya akan diringankan keduanya atau diringankan kedua kubur mereka. Anhuma malam yai basah, selama keduanya masih basah ataupun belum kering. Maksud di sini adalah ranting kurma yang ditancapkan tadi seketika belum kering ataupun masih basah, semoga dengan adanya ranting kurma yang masih basah dan belum kering tersebut dapat meringankan azab kubur mereka. Rawah riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim, wa Turmuzi dan Tirmizi, wa Nasa'i dan Nasa'i, wa Abu Daud dan Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ahmad dan Ahmad, wa Darimi dan Darimi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis yang telah diartikan tersebut. Dari hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa yang menyebabkan azab kubur. Jadi, di dalam hadis ini diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati kuburan yang di situ ada dua kuburan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi bahwasanya orang yang berada di dalam dua kuburan itu sedang diazab. Kata Nabi, dua orang yang berada dalam kuburan ini sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab pada urusan yang besar. Maksud urusan yang besar di sini, ini bukanlah dosa yang besar. Dikarenakan dia suka bergunjing, menghasut, menyebarkan aib orang lain, kemudian seperti tidak mensucikan diri dari buang air kecil, maka dia diazab bukan karena hal yang besar atau dosa yang besar, tetapi sesuatu dari sudut pandang kita, yaitu hal yang sepele kita anggap itu, maka kata Nabi mengatakan bahwa satu ini dia orang yang suka bergunjing, dan yang satunya lagi dia adalah orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Untuk membantunya, Nabi mengambil ranting kurma, lalu Nabi mematahkannya atau memotongnya menjadi dua. Kemudian Nabi menanamkan kedua ranting itu, satu di kuburan yang pertama dan satu di kuburan yang kedua. Kemudian Nabi mendoakan, mudah-mudahan ranting kayu ini dapat meringankan azab kubur mereka selama ranting tersebut masih basah atau tidak kering. Dapat disimpulkan dari penjelasan hadis ini bahwa yang kita anggap sepele ataupun hal kecil yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja itu dapat menyebabkan azab kubur.
walaupun hal kecil dapat mengakibatkan azab kubur yang perih. Maka dari itu, hal sekecil apapun kita harus membersihkan diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa tanaman yang hidup di atas kuburan atau di liang lahat akan meringankan dosa kita selama tumbuhan itu tetap basah ataupun kering. Jadi dari hadis ini kita dapat belajar dan kita dapat mengamalkan bahwa ketika ada rumputan ataupun pohon-pohon yang hijau dan bersih di atas kuburan, kita tidak harus membersihkannya, karena dari tumbuhan itu dapat meringankan azab kubur yang dirasakan. Dari hadis ini juga berkaitan dengan pendidikan. Hadis ini dapat kita lihat dari pendidikannya dari dua hal. Yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan kaidah atau akidah. Hadis ini menanamkan untuk percaya adanya azab kubur. Yang kedua, hadis ini mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan kepada peserta didiknya atau kepada muridnya metode langsung atau praktek. Dengan menyebutkan ini masalahnya, ini sebabnya, dan kemudian memberikan solusinya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.